Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,05% ke angka 6.805. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang saat ini secara tren masih uptrend untuk tren jangka pendek. Dan kemarin keluar laporan keuangannya bahwa laba bersihnya naik 4.000% lebih. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Bluebird. Saham Bluebird bisa kita lihat hari ini turun 1% lebih ke harga 1.745. Jadi secara tren jika kita perhatikan memang Bluebird saat ini trennya mulai bergerak sideways. Karena memang masih kesulitan untuk naik di atas harga 1.800. Bisa kita lihat sebelumnya memang sempat break harga 1.800. Satu naik mengatas harga 1.900 gagal break, setelah itu turun. Setelah turun di bawah harga 1.800, jika kita perhatikan dalam 2 bulan terakhir ini, saham Bluebird kesulitan untuk naik kembali di atas harga 1.800. Setiap kali mengatas 1.800 lalu dibuat turun, tapi setiap kali mengatas garis EMA 50, saham Bluebird masih bisa bertahan. Saat ini untuk support EMA 50 di sekitar 1.705. Jadi secara tren jangka menengah, Bluebird masih oke trennya karena masih berada di atas kedua garis EMA. Tapi saat ini masih tertahan di resisten 1.800. Dan kemarin kalau pemberita bahwa laba bersih Bluebird terbang 4.545%. Jadi jika kita baca sekilas, laba bersih tahun 2022 itu sekitar 358,35 miliar. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2021 yang hanya 7,71 miliar. Jadi kenaikannya sangat tinggi. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 1% lebih hari ini, terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, secara tren Bluebird masih oke trennya. Tapi untuk yang saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 1.700 sampai 1.705 untuk entry-nya. Jadi saat ini wait and see dulu. Tunggu Bluebird di sekitar target harga ini, apabila masih bisa bertahan dan rebound baru ikutan entry. Setelah entry bisa hold terus selama harga 1.700 tidak terlewati, atau swing trade dengan cara take profit apabila ternyata Bluebird terlihat masih kesulitan untuk break harga 1.800. Karena selama masih gagal break 1.800, Bluebird trennya masih akan sideways. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham UMVR yang hari ini naik 2% lebih ke harga 4.350. Dan jika kita perhatikan, UMVR satu minggu ini juga trennya masih sideways. Jadi belum sempat naik menyentuh garis resisten EMA 50 di sekitar 4.390. Jadi satu minggu ini masih berada di sekitar harga 4.300. Jadi saat ini harga 4.300 sebenarnya belum terkonfirmasi break. Jadi selain 4.300 masih ada resisten EMA 50. Dan secara tren, UMVR untuk tren jangka menengah saat ini sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Tapi beberapa minggu ini sudah mulai ada tanda-tanda untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Karena sudah mulai sideways atau mulai bergerak naik. Dan jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Asing juga terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi UMVR juga menurut saya masih bisa dipantau pergerakannya minggu depan. Tapi untuk yang baru mau entry, paling aman adalah tunggu UMVR berhasil break garis EMA 50 atau naik di sekitar harga 4.400 baru ikutan entry dengan target jangka pendek di garis EMA 150 di sekitar 4.550 untuk target take profit apabila memang masih gagal break. Dan untuk teman-teman sudah berhasil break di sekitar 4.050 sampai 4.100, menurut saya UMVR saat ini masih sangat layak untuk di hold walaupun ternyata satu minggu ke depan masih gagal break garis EMA 50. Karena selama masih kuat di atas 4.050 minimal UMVR trennya masih akan sideways. Berikutnya saya akan coba analisa saham Inco yang bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini trennya mulai bergerak naik. Hari ini naik 0,38% ke 6.650, tapi pada pedagang hari ini sempat menyentuh garis EMA 50 di sekitar 6.725. Tapi pada saat penutupan kembali berada di sekitar harga 6.650 yang saat ini masih berupa resisten. Jadi untuk Inco, candle hari ini menurut saya masih kurang oke dan harus hati-hati karena sudah dekat dengan garis EMA 50 150. Jadi apabila minggu depan teman-teman pantau masih gagal break kedua garis EMA, harus hati-hati ada potensi Inco untuk kembali turun menuju 6.400. Jadi yang baru mau entry sebaiknya wait and see. Sedangkan yang sudah beli di sekitar harga 6.000, menurut saya masih bisa di hold selama 6.400 tidak terlewati. Garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga sudah mulai bergerak naik.
Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan hari ini masih ada sedikit akumulasi, tapi asing melakukan sedikit distribusi. Jadi Inco, saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk naik kembali mengetes garis EMA 50-150 sampai 6.800. Tapi hati-hati apabila masih gagal break, trennya masih akan sideways, jadi masih ada potensi kembali turun menuju 6.400. Jadi yang baru mau entry, apabila mau coba trading jangka pendek, bisa entry apabila Inco minggu depan berhasil naik di atas harga 6.650 dengan target jangka pendek di sekitar 6.800 untuk target take profit. Atau mau lebih aman, tunggu Inco berhasil naik di atas 6.800 baru ikut entry apabila teman-teman minggu depan baru mau coba entry saham Inco. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Berikutnya Demas bisa kita lihat hari ini juga naik 1% lebih ke harga 170. Untuk saham Demas jika kita perhatikan saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 50-150. Jadi satu minggu ini memang kesulitan untuk naik di atas harga 170, tapi dua kali mengetes garis EMA 150 yang saat ini harga 168, Demas masih bisa bertahan dan rebound. Dan secara tren memang saat ini masih sideways, tapi sudah mulai membaik karena sudah berhasil naik di atas kedua garis EMA. Dan garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar 167. Garis MACD pun jika kita perhatikan saat ini sudah berpotongan dan mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini juga masih ada akumulasi. Asing jika kita lihat 2 minggu terakhir sudah terus masuk akumulasi saham Demas. Jadi Demas apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 166 atau malah di bawahnya, saat ini juga masih bisa hold. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil naik di atas harga 170 atau tunggu kembali di sekitar 167 sampai 168 untuk entry di sekitar support EMA 50-150. Karena selama masih gagal break kedua garis resisten di 170, hati-hati, Demas saya lihat masih ada potensi kembali turun mengetes garis EMA 50 ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.